Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mei. Buat teman-teman yang belum kenal sama aku atau teman-teman yang baru nonton video aku, oke teman-teman, mungkin pasti ada yang bertanya, kenapa kontennya harus membahas tentang TikTok? Nah, dari video ini aku bakal bahas secara khusus tentang perkembangan TikTok. Tanya kenapa aku membuat video ini tentang TikTok? Karena sebenarnya kebanyakan dari teman-teman yang belum tahu tentang apa itu TikTok dan gimana sih maksudnya dalam-dalamnya TikTok, apakah sama kayak Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang dunia pertiktokan. Asik. Oke. Nah, buat teman-teman, TikTok sekarang itu udah banyak banget yang download. Bahkan TikTok sendiri dengan Instagram itu bisa dikatakan TikTok lebih unggul. Wow, karena TikTok sendiri sudah di-download hampir 200 juta oleh penggunanya. Sehingga di video kali ini aku pengen banget bahas tentang pertiktokan, dan buat teman-teman yang mungkin masih trauma dengan dunia TikTok yang karena kebanyakan dari konten-kontennya itu joget-joget. Tapi untuk saatnya kita mulai membuka atau open-minded tentang dunia sosial media, apalagi tentang TikTok. TikTok untuk saat ini, dari mungkin pas waktu itu bumi-buminya TikTok, mungkin bisa dikatakan aku agak kurang serg sama dunia TikTok. Ya, kenapa? Karena pada saat itu memang dunia TikTok hanya dibuat untuk hiburan aja, kayak cuma dibuat joget-joget, hanya kayak dibuat hanya dibuat hiburan semata, yang artinya aku rasa waktu itu kayak nggak ada edukasi sama sekali. Tetapi itu sudah terbalik. Yap. Di tahun 2001 ini, semenjak corona, banyak banget dari pengguna-pengguna dari Instagram, Twitter, bahkan yang nggak pernah main sosial media pun sekarang sudah banyak yang download TikTok. Orang bisnis, dari anak-anak yang kreatif, dari anak-anak yang ngasih tips and trik, yang edukasi bahkan, dan yang suka sharing-sharing, semuanya pada lari ke TikTok. Bahkan tahun 2021 ini banyak banget kayak online shop itu pada larinya ke TikTok. Yap, benar sekali. Nah, kebanyakan dari mereka pada lari di dunia TikTok. Bahkan yang di Instagram sendiri pun itu kebanyakan konten-kontennya yang diambil dari TikTok sendiri. Karena sekarang TikTok itu gak hanya memberikan yang namanya konsumsi hiburan aja yang buat joget-joget kembali lagi. Dan di sini TikTok sudah memberikan banyak banget video-video yang berkualitas seperti edukasi, bahkan kayak tips and trik, dan juga memberikan yang suatu sharing-sharing atau berita-berita yang mungkin kita nggak ketemu di sosial media yang lain atau platform yang lain. TikTok kita bisa menjelajah lebih luas lagi. Dan anyway, di TikTok sendiri sekarang banyak banget online shop, bahkan online shop yang sudah besar maupun dari yang baru merintis itu kebanyakan sekarang udah main di dunia TikTok. Kalau kalian kalau kalian anak TikTok, kalau kalian scroll pasti kalian bakal ketemu yang namanya satu kalau enggak dua video lah yang masuk di FYP kalian, yang dimana video-video itu adalah kebanyakan dari bisnis atau online shop kecil, atau enggak mereka yang menyebarkan suatu edukasi dan share or tips. Yap, seperti itu. Karena sejujurnya aja aku sendiri itu baru pakai yang namanya TikTok, atau enggak aku baru download TikTok. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah ikut yang namanya kayak kelas online, yang dimana kelas online itu mengajarkan tentang algoritma TikTok. Kita bisa membranding diri kita dengan menggunakan sosial media TikTok. Nah, di situ kita diajarkan. Nah, dari situlah Kak mulai sadar, oh ternyata TikTok udah berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Oh, ternyata TikTok sudah ada perkembangan yang lebih baik. Bahkan banyak banget orang-orang yang sekarang lebih main ke TikTok. Nah, dari situ aku mulai kayak open-minded, oke, aku bakal download TikTok, dan aku bakal gimana caranya aku bisa membranding diri aku, atau aku bisa menampilkan karya-karya aku, konten-konten aku di TikTok. Nah, buat teman-teman sendiri yang mungkin masih kayak takut atau enggak, masih kayak ragu karena nggak penting lah download TikTok, buat apaan sih masih joget-joget kayak gini, nggak malas mas download TikTok, pasti yang karyanya ya
nggak bagus-bagus dan juga nggak berkualitas. No. Jadi kalian bisa hilangkan pikiran seperti itu. Aku bakal kasih tips ke kalian gimana sih caranya kita bisa menggunakan sosial media kita dengan baik dan benar. Apapun sosial media kita itu pasti ada nilai baiknya dan nilai buruknya. Yang artinya gimana kita sebagai pengguna itu bisa mengendalikan, oke? Bukan sosial media yang mengendalikan kita. Jadi tips dari aku ketika aku download TikTok, yang artinya aku harus mengendalikan sosial media aku agar aku juga sendiri nggak terpancing atau nggak waktuku habis di TikTok saja. Jadi teman-teman, ketika teman-teman download di TikTok, ini tips aku yang pertama ya, fokuskan apa yang teman-teman ingin cari di TikTok. Banyak banget di TikTok, banyak banget konten-konten kreator atau enggak bisnis online shop kecil, online shop besar, mereka sudah pada sharing di sana. Ini contoh nih teman-teman itu pengen buka online shop, yang artinya teman-teman mulai cari sesuatu yang di TikTok tentang online shop, tentang berbagi tips and trik. Jadi teman-teman fokusnya aja di situ, nggak usah cari yang lain. Yang artinya ketika teman-teman udah kebanyakan scroll seperti itu, nanti yang keluar di FYP teman-teman itu kebanyakan adalah mereka yang sharing tentang bisnis. Bahkan joget-joget pun nggak ada. Selama ini aku download TikTok hampir ada, kalau nggak salah 3 bulan kalau nggak 4 bulan ya. Itu aku hampir nggak nemu yang namanya joget yang TikTok yang biasanya seperti dulu itu, hampir jarang. Kenapa? Karena aku lebih fokus kayak cari sesuatu yang sesuai dengan niche aku. Jadi kalau teman-teman pengen FYP teman-teman itu keluarnya nggak ada yang joget-joget, tapi keluarnya adalah yang sesuai dengan niche teman-teman, ya teman-teman harus cari hal-hal yang seperti teman-teman inginkan, seperti itu. Nah, yang artinya kita sebagai generasi muda, kita harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang baik di sosial media kita. Terutama nih kita yang punya Instagram dengan followers banyak, dengan kita menggunakan TikTok dengan followers yang banyak, dan kita menggunakan YouTube dengan subscribe yang banyak. Yang artinya kita punya tanggung jawab sebagaimana banyaknya orang yang mengikuti kita, artinya kita harus memberikan impact yang baik pada mereka. Kita harus memberikan contoh yang baik. Setidaknya kita bisa menggunakan sosial media dengan benar lah, yang seperti itu. Iya, kembali lagi sih, apapun sosial media yang kita punya, kalau yang ending-endingnya pun kita ngikutinnya nggak baik, yang artinya hasil dan endingnya pun juga tidak baik gitu loh teman-teman. Jadi yang menurut aku, buat teman-teman yang mungkin bisa menggunakan sosial media dengan bijak dan benar, ya aku sangat sarankan sih bisa mendownload TikTok sebagai sarana untuk mencari pengetahuan. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa mengendalikan sosial media teman-teman, ya udah nggak usah download. Aku sendiri sih nggak begitu yang mewajibkan buat teman-teman download TikTok. Aku hanya menyarankan buat teman-teman yang mungkin yang punya online shop kecil-kecilan, atau enggak yang ingin brandingkan diri mereka, atau enggak yang ingin berkarya, ya aku sarankan TikTok memang baik buat teman-teman, karena banyak banget orang-orang sudah download TikTok, dan bahkan banyak banget orang-orang dari content creator sendiri yang udah pakai TikTok. Jadi teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga kalian bisa mendapatkan impact dari video aku dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. So, terima kasih banyak. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk share video ini dan berikan like buat kalian yang suka sama video aku. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian bisa nonton video aku yang baru. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.